Kunjungan terakhir. Dari kecil aku mempunyai seorang teman yang selalu ada di sampingku. Di sekolah, kami selalu berdua, dan setiap pulang sekolah kami pergi bermain di taman. Kami seperti sepasang sepatu yang tidak bisa dipisahkan. Tapi takdir berkata beda. Temanku terkena tumor jantung ganas yang mengurungnya dalam kamar rumah sakit. Awalnya, aku selalu mengunjunginya, membawa makanan dan cerita-cerita lucu dari sekolah. Namun, seiring waktu, aku mulai kelelahan. Waktu perlahan habis, tenaga terkuras pelan-pelan, baik untuk menghibur temanku maupun menghibur kewarasanku. Aku pikir, membagi cerita, membagi halaman adalah hal yang tepat bagi seorang teman yang sedang sakit. Aku pikir, setelah membuat orang sakit merasa lebih baik, aku akan ikut semangat. Tapi kenyataannya, justru aku yang jadi kehilangan semangat. Aku capek dengan siklus ini. Hidupku jadi terasa membosankan. Aku mulai memikirkan ulang. Apakah ini semua sepadan untuk dilakukan? Apakah kita emang sedekat itu? Apakah pertemanan ini sepenting itu? Rasa lelah yang aku rasakan membuat aku berpikir mengunjunginya hanya sebagai formalitas, bukan lagi prioritas. Namun, setiap kali aku mencoba menahan diri untuk tidak datang, ada rasa bersalah yang selalu muncul. Bayangan mukanya yang dulu penuh semangat terus menghantui pikiranku. Aku teringat bagaimana dia dulu selalu menungguku di depan gerbang sekolah dengan senyum lebar. Kini, senyum itu tergantikan oleh selang infus dan mata sayu yang tetap berusaha terlihat ceria. Suatu sore, aku datang tanpa membawa apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada cerita lucu. Hanya diriku sendiri dan perasaan kosong yang aneh. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, Kamu tahu nggak? Aku paling takut kalau kamu berhenti datang. Aku menjawab, perasaan itu wajar. Tetapi berfokuslah hanya untuk menciptakan kenangan yang lebih indah. Jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula, kita teman kan? Senyumnya timbul kembali. Iya, kita teman. Jujur, tidak seluruh kalimat yang aku ucapkan benar adanya. Rasa bersalahku memuncak. Namun, aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Kemarin, aku sudah diajak pergi jalan-jalan oleh teman-teman sekolahku untuk yang kesekian kalinya. Tapi, tawaran itu terus-menerus kutolak hanya untuk menemani temanku yang tidak memiliki banyak waktu lagi di dunia ini. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar melakukan hal yang tepat? Aku ingin bersikap baik, tapi entah kenapa setiap langkahku menuju rumah sakit selalu disertai rasa berat. Mungkin karena di sana, waktu terasa lebih lambat, dan setiap detiknya seolah mengingatkan bahwa sesuatu sedang berkurang. Hari itu aku datang tanpa banyak bicara. Ia terlihat lebih lemah dari biasanya, tapi senyumnya tetap sama. Telat ya? Katanya masih sempat menggoda. Aku duduk di kursi sebelahnya, tersenyum tipis. Macet. Lagi pula kamu juga gak kemana-mana, jadi gak ada yang ketinggalan. Ia tertawa kecil. Iya juga. Tapi aku tetap nungguin loh. Aku hanya membalas dengan diam. Keheningan itu aneh, bukan karena canggung, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak sempat diucapkan. Setelah beberapa saat, ia bertanya pelan. Kamu nggak capek datang terus ke sini? Aku menoleh menatapnya lama. Capek sih, tapi rasanya lebih capek kalau gak datang. Ia menatapku, tersenyum lagi, dan kali ini tidak ada tawa. Berarti aku penting ya? Katanya lirih. Aku tidak langsung menjawab.
Ya, mungkin iya. Mungkin. Tahu ya? Ia menatapku lebih dalam. Aku menarik napas panjang. Iya. Senyumnya muncul lagi. Kecil, tapi sungguh-sungguh. Syukurlah. Kami tidak banyak bicara setelah itu. Ia sempat tertidur sebentar, dan aku hanya duduk di sana, memperhatikan detak jam di dinding. Ada ketenangan aneh yang membuat waktu seolah berhenti. Beberapa hari setelahnya, aku menerima kabar dari ibunya. Pesannya singkat. Dia sudah pergi. Aku membaca kalimat itu berkali-kali, berharap ada kesalahan ketik. Tapi tidak ada yang berubah, hanya 3 kata. Tapi rasanya seperti tiba-tiba menutup dari segala arah. Di pemakamannya, aku tidak menangis. Entah kenapa, air mata terasa terlalu ringan untuk kehilangan yang sebesar itu. Aku hanya berdiri diam, menatap tanah yang perlahan menutup. Mungkin karena masih belum benar-benar mengerti bagaimana seseorang bisa pergi begitu cepat, padahal baru kemarin masih sempat bercanda. Setelah upacara selesai, ibunya menghampiriku. Ia menyerahkan sebuah buku kecil dengan sampul lusuh. Dia ingin kamu yang baca, katanya. Malamnya, aku membuka buku itu. Tulisan tangannya masih sama, sedikit miring ke kiri, kadang hurufnya menabrak garis. Hari ini dia datang lagi. Mukanya kelihatan capek, tapi masih maksa senyum. Aku tahu dia cuma berusaha kuat di depan aku. Lucu ya, aku yang sakit, tapi malah ngerasa dia yang butuh istirahat. Aku membalik halaman-halaman berikutnya, dan di setiap catatan kecilnya selalu ada aku. Kadang cuman disebut sepintas, kadang jadi topik utama. Tapi semuanya sederhana, jujur tanpa kalimat panjang yang dramatis. Sampai akhirnya aku tiba di halaman terakhir. Tulisan di situ agak berantakan, tintanya pudar di beberapa bagian. Kalau nanti aku nggak ada, jangan berhenti datang. Tapi bukan ke sini, ke tempat lain, ke hidupmu sendiri. Aku senang kamu ada di sini, tapi aku lebih ingin lihat kamu bahagia di luar sana. Aku menutup bukunya dengan perlahan. Sebenarnya aku lega. Lega karena semua pertanyaanku tidak lagi membebaniku. Lega karena aku tidak harus datang lagi. Namun di balik kelegaan itu, ada perasaan kehilangan yang lebih besar. Perasaan yang timbul karena ternyata dia menganggapku sebagai alasan untuk terus berjuang. Keesokan harinya, aku kembali ke taman rumah sakit, tempat kami dulu suka duduk. Bangkunya masih sama, catnya mengelupas, tapi sore itu terasa berbeda. Aku duduk di sana, menatap langit oranye yang mulai gelap. Aku datang lagi, kataku pelan. Tapi kali ini, aku lakukan dengan kemauanku sendiri, tanpa paksaan. Angin sore lewat, membawa bau tanah dan sedikit suara daun kering. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tenang. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena akhirnya dia tidak harus menderita karena sakit dan perilakuku.